Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap pada hari ini kalian semua sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas materi kehidupan masyarakat pada masa Islam. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Melalui hubungan dagang, para pedagang memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Indonesia. Tahukah kamu kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya? Ada beberapa pendapat yang menjelaskan waktu masuknya Islam dan tempat asalnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Pendapat kedua dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Pendapat ketiga mengatakan bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 698 Hijriah atau 1297. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi adalah catatan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi berasal dari Arab, sedangkan Islam yang datang pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia, yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Pertama, melalui perdagangan. Para pedagang Arab, Persia, Cina, dan India berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Mereka menyiarkan agama Islam ketika menetap sementara untuk menunggu datangnya angin untuk berlayar kembali ke negaranya. Yang kedua, melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan melakukan perkawinan dengan penduduk setempat, baik masyarakat biasa maupun bangsawan. Yang ketiga, melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti surau, dayah, dan pesantren. Dan yang terakhir, melalui kesenian. Beberapa tokoh Islam menyebarkan agama yang diselipkan melalui pertunjukan kesenian seperti pertunjukan wayang kulit, misalnya oleh Sunan Kalijaga. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia, pertama di bidang politik.
Kerajaan-kerajaan yang semula bercorak Hindu-Buddha berubah menjadi kerajaan Islam dengan sistem kesultanan. Yang kedua, di bidang sosial. Kelompok masyarakat yang semula menerapkan sistem kasta menjadi pudar. Penggolongan terhadap kelompok hanya terjadi misalnya penggolongan terhadap penyebar agama Islam dengan status sosial yang tinggi yang disebut sunan, penggolongan terhadap ulama disebut kiai. Di bidang agama, sebagian besar masyarakat Indonesia yang semula menganut Hindu-Buddha berubah menjadi pemeluk agama Islam. Sementara di bidang kebudayaan, terjadi akulturasi budaya Islam dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama, seni bangunan. Pada bangunan masjid masih menggunakan atap tumpang seperti kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, menara. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberikan atap tumpang. Yang ketiga, makam. Penempatan makam di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan perwujudan pendirian punden berundak pada zaman megalitikum. Dan yang terakhir ada seni ukir. Dikenal seni ukir kaligrafi berupa ragam hias dari huruf Arab. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan, diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Berikut adalah beberapa kesultanan Islam yang ada di Indonesia, misalnya Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Banten dan Makassar, Kesultanan Mataram, Ternate dan Tidore, dan Kesultanan Banjar. Selanjutnya, peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Yang pertama masjid, contohnya Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. Yang kedua keraton, atau tempat kediaman raja atau istana. Contohnya Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Yang ketiga makam terdiri atas jirat, nisan, dan cungkup. Contohnya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, makam Sultan Malik Al-Saleh di Pasai Aceh, dan makam Sultan-Sultan Mataram di Imogiri. Peninggalan selanjutnya, kaligrafi, yaitu seni menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik menggunakan huruf Arab. Hiasan-hiasan ini banyak ditemukan pada dinding masjid atau batu nisan. Kemudian karya sastra, contohnya babat, hikayat, suluk, dan syair. Babat merupakan karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah, namun bukan sejarah yang berdasarkan bukti dan fakta. Contohnya babat Tanah Jawi dan babat Cirebon. Hikayat yaitu karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara pembangkit semangat. Contohnya hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Suluk yaitu kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Contohnya Suluk Wijil dan Suluk Malang Sumirang. Sementara syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya syair perahu dan syair si burung pingai. Peninggalan yang lain yaitu seni tari, contohnya tari saman dari Aceh. Kemudian ada debus, yaitu kesenian bela diri dari Banten. Dan yang terakhir, sekaten dan grebek. Merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini ditandai dengan perarakan sebuah gunungan terbuat dari makanan, buah-buahan, dan sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai kehidupan masyarakat pada masa Islam. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.